Assalamualaikum sahabat Faktana. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini sesuai dengan janji, kita akan membahas kisah pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Halimatus Sa'diyah. Yuk langsung simak ceritanya. Agar tidak rancu kisahnya, kita bahas dulu. Apa sih alasannya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh orang lain? Dan siapa Halimatus Sa'diyah ini? Jadi, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'id bin Bakar agar menyusui beliau, Halimah binti Abu Zu'aib, dengan didampingi suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah adalah Abdullah bin Al-Harits, Unaisah binti Al-Harits, Hadzafah atau Jadzafah binti Al-Harita, yaitu Asi Syaimah, yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Harits bin Abdul Muthalib, anak paman atau keponakan Rasulullah. Paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di Bani Sa'id bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sesusuan Rasulullah dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Dan awal pertemuan Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah ini dikisahkan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah As-Sa'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'id bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Halimah berkata, itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur, karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah pun pergi menemui bayi itu, Rasulullah, dan Halimah siap membawanya. Halimah melanjutkan ceritanya,
Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal, sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, kata Halimah, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Halimah Asadiyah pun berkata, demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu. Halimah Asadiyah melanjutkan penuturannya, kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau. Tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Halimah Asadiyah berkata, demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku dulu. Mereka berkata, demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terpilih yang memberikan keberkahan untuk setiap orang. Bahkan keberkahan dan kemuliaannya terkenang dan masih terasa sampai saat ini. Semoga cerita ini bukan hanya memotivasi untuk berbuat baik dan ikhlas menjalani sesuatu, tapi juga menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Untuk next episode, kita akan membahas kisah pembelahan dada dan kembalinya Rasulullah ke pangkuan ibunda tercintanya. Sekian dari saya, sampai jumpa semuanya.